Halo Sobat Urban, balik lagi nih sama aku di Reka Channel. Video kali ini aku bakal berbincang-bincang nih bersama salah satu orang yang nanti bakal membahas seputar dunia kuliah. Nah, penasaran? Tonton sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih, selamat menonton. Nah, yang lagi booming atau lagi hangat-hangat diperbincangkan saat ini nih tentang ospek, bener gak? Nah, tentang ospek mungkin bisa dikasih gambaran nih. Ospek yang Mas Coco lalui kemarin itu seperti apa dan gambaran ospek yang sebenarnya atau yang memang sedang terjadi di lapangan seperti apa, karena sepertinya anak-anak SMA masih memiliki gambaran yang sedikit buram nih tentang ospek yang ada di dunia perkuliahan seperti itu. Tentang ospek ini. Ospek kan kalau sekarang kan namanya PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Nah, secara garis besar ya tujuan ospek adalah untuk mengenalkan mahasiswa tentang lingkungan kampus yang dia tuju. Seperti itu. Kalau kegiatan dulu sih ada tentang yang pasti upacara seremoni pembukaan PKKMB yang dipimpin oleh rektorat. Nanti ada pengenalan secara garis besar UNJ itu seperti apa kalau di UNJ ya. Terus hari kedua itu ada tentang pengenalan kegiatan mahasiswa. Kalau di sana namanya UKM, kegiatan mahasiswa. Kalau di sini mungkin namanya kayak ekstrakurikuler lah, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada PKKMB dari fakultas, itu mengenalkan tentang fakultas tadi di kampus, seperti itu. Nah, itu juga ada PKKMB di jurusan, di prodi. Nah, itu untuk mengenalkan program studi kita secara lebih detail lagi. Oke, berarti memang sesuai dengan namanya sekarang ya, PKKMB, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Jadi agendanya benar-benar mengenalkan dunia kampusnya atau kondisi kampusnya seperti apa, dunia perkuliahannya itu seperti apa, lalu unit kegiatannya ada apa saja. Berarti memang sesuai dengan namanya, yaitu pengenalan kehidupan kampus. Nah, jadi jangan khawatir untuk ospek atau PKKMB yang sekarang terjadi atau yang akan kalian hadapi ketika nanti kuliah, yang memang benar-benar mengenalkan kehidupan kampus untuk mahasiswa barunya nanti. Nah, sekarang mungkin bisa disaringkan nih setelah PKKMB nih. Nah, setelah PKKMB kan berarti atau penerimaan langsung udah kuliah ya berarti ya. Iya. Nah, mungkin shock kultur atau yang membuat sedikit kaget, ternyata gini nih kuliah, atau nggak sesuai ekspektasi, atau nggak pernah terbayangkan waktu pertama kali kuliah. Nah, itu apa sih? Yang saya kagetin waktu pertama kali kuliah itu yang pasti adalah bahasanya ya, karena di sana kan juga dari berbagai daerah, jadi juga berbagai bahasa juga ada di situ. Dan saya dulu waktu awal-awal tuh masih kayak kaget dengan bahasa dari teman-teman saya yang dari daerah Sulawesi, dari daerah Lombok, dari daerah Bantul pun saya juga masih kaget, walaupun masih satu Jawa gitu, tapi dialeknya kan sudah berbeda. Jadi yang lebih shock kultur yang saya rasain lebih banyak adalah di bahasanya, seperti itu. Oke, karena itu bertemu dengan orang-orang baru kan ya, dan lingkupnya juga lebih luas, karena kan kalau sekolah lingkupnya mungkin hanya satu kota atau mungkin dua kota. Lalu kalau kuliah benar-benar bisa dari seluruh pelosok Indonesia tuh berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu gedung yang sama. Jadinya kan memang budayanya juga berbeda, cara berbicaranya juga beda, logatnya juga berbeda. Terkadang ada yang satu kata tapi artinya juga berbeda. Nah, itu nih uniknya kuliah. Jadi kalian bakal menemukan banyak orang-orang baru di kehidupan kalian, nantinya. Nah, lalu nih hal yang di awal-awal masuk yang merasa apa ya, kayak di awal kok udah gini ya ternyata kuliah yang nggak sesuai ekspektasi, ada nggak nih misal kendala atau hambatan yang dihadapi waktu pertama kali masuk? Mungkin masih di semester 1 gitu. Kalau kendala kuliah, kalau saya ya itu lebih ke pembagian waktu saya antara ngerjain tugas sama unit kegiatan yang saya ikuti, seperti itu. Yang saya juga waktu awal-awal mahasiswa baru kan kayak semangat banget buat ikut UKM gitu loh. Jadi lebih susah buat bagi antara jadwal latihan di unit sama di kampus untuk ngerjain tugas, seperti itu. Lebih ke hal yang seperti itu sih yang saya belum ini. Oke, berarti manajemen waktunya ya yang sulit ya untuk di awal adaptasinya kan ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih kan tadi nyinggung soal UKM nih. Nah, ternyata antara di kuliah itu ada tugas dan UKM. Nah, gimana sih itu membagi tugasnya untuk di awal-awal, apalagi kan masih baru masuk, tiba-tiba udah banyak agenda. Nah, gimana itu?
Kalau saya dulu mensiasatinya, ya mungkin kalau misal lagi UKM ya saya fokus UKM. Tapi nanti kalau semisal udah ada waktu luang ya sebisa mungkin saya gunakan untuk menyicil tugas saya biar nggak numpuk di akhir seperti itu. Oh, oke oke. Jadi untuk apa namanya, untuk membagi antara tugas dan UKM gitu balik lagi ke kita Ke diri kita sendiri masing-masing sih ya. sebenarnya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi ini untuk teman-teman sahabat perubahan yang ingin kuliah. Jadi nanti setelah kuliah jangan kaget tentang manajemen waktu, karena nanti yang mengatur waktu kalian tuh ya kalian sendiri, berbeda dengan waktu di sekolah. Kalau di sekolah kan jadwal sudah ada, lalu dan sudah dibuatkan bagaimana caranya agar tidak saling bertabrakan agendanya. Nah, sedangkan kalau di kampus akan menghadapi banyak sekali agenda yang bertabrakan ya. Jadi kita harus benar-benar bisa pinter-pinter untuk mengatur supaya tidak ada yang keteteran. Jadi sama-sama bisa terselesaikan antara kuliah, antara kegiatan UKM, antara mungkin sosialisasi di luar juga. Nah, seperti itu. Nah, tadi sedikit mendengar kalau di awal-awal semester 1 tuh masih menggebu-gebu dan semangatnya ikut kegiatan. Nah, kegiatan apa aja sih yang dimaksud tuh yang mungkin belum ada di sekolah dan ada di dunia perkuliahan? Lalu itu juga termasuk kegiatan yang mungkin asik dan juga bermanfaat kan pastinya. Kalau dulu waktu semester 1, semester awal gitu, banyak sih kegiatan yang saya ikuti. Yang pasti karena apalagi dulu tuh ada open recruitment tentang panitia pengabdian masyarakat, karena di sini kan belum pernah ada, saya belum pernah ikut juga kegiatan pengabdian masyarakat di sekolah. Jadi saya kayak tertarik banget buat ikut pengabdian di kampus seperti itu. Selain ikut pengabdian panitia pengabdian ya tentang cara manajemen orang. Jadi kayak ikut panitia konser apa gitu, ikut, kalau saya kan organisasinya kan ikut paduan suara kebetulan, dan itu kan juga anggotanya juga nggak sedikit maksud saya. Nah itu lebih ke bagaimana cara kita untuk bisa memanage diri kita biar nggak egois. Nah kayak gitu, karena banyak, dan paduan suara kan juga ada paduan di situ. Jadi sebisa mungkin kita nggak mengedepankan ego kita, tapi lebih mengedepankan ego semuanya gitu. Wah, jadi di awal masuk aja udah menghadapi banyak sekali perbedaan ya antara sekolah dengan kuliah. Nah, mungkin bisa diambil sedikit poin perubahan nih waktu Mas Coco masih sekolah dan sudah di semester 1 ini, ada perubahan apa aja sih yang sudah terjadi? Bicara tentang perubahan, yang paling saya rasain itu adalah